Tema kita pada pagi hari ini untuk materi pertama yaitu tentang materi genetik dan karakternya. Kita akan memasuki dunia sel, DNA, RNA, dan protein. Untuk subtopik yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Maya adalah sel prokariotik. Adapun saya akan membacakan profil dari Ibu Maya. Beliau mengenyam pendidikan S1 sebagai lulusan sarjana sains di bidang mikrobiologi di Institut Teknologi Bandung. Kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di kampus yang sama dengan gelar sebagai Master Science atau MSc di bidang teknik kimia, dan beliau melanjutkan studi S3-nya di USA atau Amerika di Purdue University di bidang biologi dan teknik pengolahan. Beliau saat ini bekerja sebagai dosen dan peneliti mikrobiologi dan tergabung dalam Microbial Biotechnology Research Group, School of Life Science and Microbial Biotechnology Institut Teknologi Bandung dan Biotechnology and Bioscience Research Center. Untuk itu, saya langsung persilahkan kepada Ibu Maya untuk memaparkan materinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih banyak kepada panitia, khususnya tadi kepada KKMC yang sudah berbaik hati memberikan perkenalan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih juga kepada Bapak pimpinan ya, dari Biokesmas dan juga dari Provinsi NTT yang sudah mengajak saya untuk berpartisipasi pada acara workshop series ini. Betul sekali, sebetulnya ingin rasanya gitu ya, sama-sama bertemu langsung ke sana, namun untuk saat ini belum memungkinkan, jadi semoga di lain waktu ada kesempatan juga untuk berkunjung ke sana gitu, dan kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Tadi mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh panitia, materi yang akan saya coba bagikan adalah mengenai memasuki dunia sel gitu ya, khususnya sel prokariot. Nah, Bapak Ibu di sini sudah tadi saya lihat ya profilnya juga sudah hebat-hebat lah, sudah banyak sekali pengalaman. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi saja mungkin ya apa yang selama ini sudah dipelajari, sudah dikerjakan, dan saya yakin mungkin Bapak Ibu semua bahkan mungkin lebih ini ya berpengalaman dari segi praktikal, sudah banyak lah asam garam gitu ya di bidang mikrobiologi ataupun biomolekuler ini. Jadi di sini saya pagi ini mungkin lebih tepatnya berbagi gitu ya, saling berbagi. Nanti kita bisa diskusi gitu ya, kalau misalnya ada tambahan pengetahuan dari Bapak Ibu, dan saya juga sekalian ingin belajar juga dari Bapak Ibu semua di sini yang hadir, seperti itu. Nah, kebetulan dari panitia saya mendapatkan waktu selama 45 menit ya untuk mencoba berbagi bersama Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti hingga pukul 10.3 di sana berarti sekarang jam 9 ya. Berarti sekitar berapa tuh? 10.40, berarti 10.40 lah ya, sekitar 10.40. 10.45. Baik. Nah, ini sebelum saya mulai ya, sepertinya sudah terlihat, semoga ini slide-nya dan suaranya juga cukup terdengar. Saya izin Bapak Ibu ya untuk mematikan video dulu, karena kebetulan ini posisinya saya sedang di labnya di underground, jadi kurang baik sinyalnya. Jadi saya matikan dulu videonya, mungkin nanti supaya lebih lancar koneksinya ya. Sebentar. Ya, baik. Nah, jadi pagi ini kita akan berkenalan kembali begitu ya dengan sel prokariot ya. Prokariot ini contohnya misalnya bakteri begitu ya. Kemudian protozoa ya.
Dan Bapak Ibu semua mungkin sudah sangat familiar ya, ada juga jenis fungi ataupun mold gitu ya. Nah, jadi kita kurang lebih akan berbicara dengan mengenai mereka ya, khususnya mungkin di bakteri karena nanti akan lebih banyak aplikasinya di sana gitu ya. Nanti mungkin untuk sel eukariotnya akan dilanjutkan oleh Ibu Eva. Oke. Ya, baik, ini sedikit gambaran umum saja mengenai apa yang akan saya coba bagikan pada kesempatan pagi ini ya. Jadi nanti mungkin kita akan sedikit berkenalan kembali begitu ya, sebenarnya apa sih sel itu gitu ya, mengapa pentingnya kita belajar mengenai sel ya, strukturnya gitu ya, bagaimana materi genetiknya. Nah, kemudian nanti di bagian materi genetik kita akan coba tinjau kembali mengenai DNA, RNA, protein, dan juga central dogma ya, sesuatu yang sangat penting yang membuat yang mendefinisikan kehidupan kita ini. Gitu. Nah, kemudian nanti ada sedikit overview ya mengenai isolasi atau ekstraksi dari materi genetik ya, terutama mungkin DNA, di sini DNA dan RNA ya, yang nanti akan saya coba sharing dengan Bapak Ibu. Oke. Ya, ini untuk bagian yang pertama gitu ya. Nah, ini kita semua tahu begitu ya, bahwa sel ini merupakan unit mental gitu ya dari kehidupan. Jadi kalau kita lihat ke sekeliling kita, ini ya di alam ini kanan kiri Bapak Ibu gitu ya, apapun hewan-hewan di luar sana, tanaman ya, semua bentuk makhluk hidup itu tersusun atas sel ya. Jadi sebenarnya yang mendefinisikan kita sebagai manusia tanda kutip gitu ya, sehingga kita bisa bekerja pada hari ini gitu ya, belajar bersama-sama, melakukan banyak aktivitas ya karena si sel ini gitu ya. Jadi nah, kemudian kenapa kita penting belajar sel gitu ya? Jadi mungkin kalau ada suatu paham gitu ya, konsep yang kita kenal ya, misalnya konsep reduksionisme, bahwa untuk mempelajari sesuatu yang kompleks gitu ya, nah kita harus mulai kita tinjau dari unit yang sederhana terlebih dahulu. Jadi untuk memahami bagaimana misalnya manusia, hewan, tumbuhan berfungsi gitu ya, bisa hidup. Nah, jadi kita harus mencoba memahami unit terkecilnya dahulu, yaitu di mana sel ini ya. Jadi harapannya nanti kalau kita sudah mengetahui ya sel itu seperti apa sih gitu ya, fungsinya apa dan lain sebagainya. Nah, harapannya itu bisa membantu kita untuk memahami sistem makhluk hidup yang lebih kompleks ini. Nah, jadi sel ini Bapak Ibu semua sudah kenal gitu ya. Jadi dia sebenarnya unit terkecil gitu ya, unit kecil. Nah, yang dilapisi atau diselubungi oleh membran gitu ya, dan di dalamnya berisi cairan. Dan cairan ini nanti ada senyawa kimia dan macam-macam gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk membelah diri ya, membelah diri menjadi dua gitu ya, bentuk kopi dari dirinya sendiri. Nah, kemudian juga memiliki fungsi metabolik ya. Nah, sel itu kan jenisnya ada macam-macam ya, terutama mungkin kayak seperti ini misalnya ada sel prokariot, kemudian ada sel eukariot. Di eukariot pun juga selnya macam-macam ya, ada sel saraf misalnya dan lain-lain ya. Nah, semua sel itu pada dasarnya terdiri dari 4 makromolekul utama ya. Jadi dia pasti tersusun atas ada proteinnya, ada lipidnya, ada karbohidrat dan juga asam nukleat ya. Nah, jadi meskipun sel itu ukurannya ya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda gitu ya, kompleksitasnya berbeda-beda, tapi ada fundamental chemistry yang sama ya dari semua jenis sel itu ya. Bagaimana misalnya sel itu nanti bereplikasi ya, atau tumbuh gitu ya, kurang lebih itu mirip sama gitu ya. Bagaimana nanti proses yang kalau kita berbicara central dogma tadi ya, bagaimana dari DNA, RNA kemudian ke protein gitu ya. Jadi ada sesuatu benang merah meskipun sel itu jenisnya berbeda-beda. Ya. Nah, jadi ini mungkin tadi ya yang sudah sempat disinggung di awal ya. Jadi semua jenis sel ya, mulai dari yang paling sederhana gitu ya, yang tunggal, misalnya kita kenal dengan bakteri ini ya, sel prokariot. Nah, mulai dari
bakteri, kemudian di sini misalnya kupu-kupu gitu ya, mawar kalau Bapak Ibu lihat di sekeliling. Nah, kemudian ada apa nih, lumba-lumba gitu ya. Nah, semua ini mulai dari sel yang paling sederhana sampai yang kompleks itu tersusun atas sel. Jadi mulai dari yang single cell seperti bakteri sampai yang bisa jutaan ya, tentunya di misalnya seperti kita mamalia ya jumlahnya. Nah, jadi sekali lagi ya inilah yang mungkin apa ya, kesamaan antara semua jenis makhluk hidup ya, bahwa kita ini ya semua tersusun atas sel-sel ini. Oke. Nah, ini ya tadi singgung di awal bahwa sel itu jenisnya ya ukurannya berbeda-beda ya. Seperti di sini misalnya ya yang A ini ada sel syaraf ya, single nerve cell dari otak mamalia gitu ya. Kemudian yang B ada paramecium ya. Kemudian ini yang C bentuknya tuh kalau misalnya diamati di bawah mikroskop, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah punya pengalaman ya melihat sel di bawah mikroskop gitu ya, cantik-cantik gitu ya bentuknya. Saya senang gitu ya melihat, makanya ini saya tampilkan gambar-gambar ini meskipun kita semua di sini sudah sama-sama tahu gitu ya sebenarnya sel itu apa sih gitu ya. Jadi ini pagi ini kita hanya berusaha merefresh kembali saja gitu ya, sama-sama belajar lagi. Nah, jadi ini ya makanya saya sebanyak siswa yang gambar-gambar karena menurut saya menarik ya ketika kita mengamati sel di bawah mikroskop ini ya. Jadi mulai dari yang ada bentuknya sederhana gitu ya, bulat biasa, kemudian sampai yang sangat-sangat kompleks gitu. Nah, jadi kemudian ya, nah ini tadi disinggung ya bahwa untuk sel itu bisa kita amati kan di bawah mikroskop ya. Jadi kalau ilustrasi di sini ya menggambarkan bahwa seberapa besar sih sebetulnya sel itu gitu ya. Nah, jadi di sini diagram ini menurut saya menggambarkan dengan cukup baik gitu ya. Ini saya senang seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi saat kita berbicara sesuatu, kita berusaha membayangkan gitu ya. Kalau kita berbicara ukuran sel itu sebetulnya ya kecil, tapi sekecil apa sih gitu ya. Kalau besar itu sebetulnya sebesar apa gitu ya. Nah, ilustrasi ini sangat membantu untuk membayangkan gitu ya. Jadi kita bisa lihat gitu ya. Kalau misalnya kita sekarang menatap jempol kita gitu ya, kira-kira ukurannya sebesar ini ya gitu. Kemudian kalau kita masuk lagi ke jaringan, terus ke jaringan ada sel gitu ya. Nah, ukurannya seperti ini ya. Seperti yang di panel atas ini. Nah, kemudian kalau misalnya sel bisa kita lihat lagi di dalamnya ada apa sih? Misalnya ada mitokondria sebagai penyusun sel gitu ya. Jadi ukurannya semakin kecil. Tadi misalnya kalau sel 0,2 mili, terus kita lihat di bawahnya lebih kecil lagi gitu ya. Misalnya mitokondria sekitar 20 mikrometer. Kemudian di dalamnya lebih kecil lagi sampai ke skala atom gitu ya. Jadi penyusun sel pun kalau kita misalnya bedah sampai ke penyusun paling kecilnya ya semua terdiri atas atom-atom ya. Nah, jadi untuk mempelajari sel tentunya kita tidak bisa menggunakan mata telanjang gitu ya, tapi sangat-sangat memerlukan bantuan mikroskop ya, mulai dari mikroskop cahaya dan mungkin kalau misalnya skalanya lebih kecil lagi nanti kalau misalnya kita berbicara virus akan lebih jelas lagi kalau kita menggunakan mikroskop elektron ya. Nah, jadi perkembangan keilmuan di bidang biologi sel gitu ya sangat-sangat dipengaruhi oleh penemuan mikroskop ini gitu ya, karena tanpa mikroskop kita tidak bisa membayangkan gitu ya sebenarnya sel itu seperti apa gitu ya. Jadi sangat penting dalam perkembangan keilmuan biologi sel ini. Ya. Jadi kita kira-kira sudah mendapat bayangan gitu ya, oh sel ini ternyata ukurannya sebesar ini gitu ya. Nah, nyambung dengan yang tadi ya, bahwa penemuan mikroskop itu sangat penting dalam perkembangan keilmuan biologi sel ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya Bapak Ibu, ini sedikit sejarah penemuan atau asal-usul sel ini gitu ya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu semua juga sudah familiar ya, pada tahun 1665 ada ilmuwan bernama Robert Hooke gitu ya. Nah, waktu itu dia tertarik gitu ya, kenapa
tutup gabus itu ya, gabus yang suka dipakai untuk tutup botol gitu ya. Nah, itu mempunyai kemampuan untuk apa namanya? Menjaga air supaya nggak keluar, apa kedap gitu ya. Nah, bisa menutup botol terus airnya nggak keluar. Nah, kemudian dia penasaran gitu, sebenarnya struktur si gabus ini seperti apa gitu ya. Gabus dari apa namanya, dari tanaman ya, dari kayu. Nah, kemudian dia coba sayat. Nah, ya saat itu mikroskop ada gitu ya, namun bentuknya masih sederhana seperti yang digambar ini. Kira-kira ini adalah yang ada di museum ya, yang replikat asli dari apa mikroskop yang Robert Hooke pakai gitu ya. Nah, kemudian dia sayat gabus itu, dia amati, ternyata di bawah mikroskop bentuknya seperti kotak-kotak gitu ya. Nah, ini mungkin kurang terlihat di sini ya, bentuknya seperti kotak-kotak. Nah, atau di sini dibilang seperti honeycomb like networks gitu ya. Seperti apa namanya, sarang madu itu ya. Nah, dari situlah kemudian istilah sel pertama kali diutarakan gitu ya. Jadi karena Robert Hooke itu melihat kotak-kotak yang berdampingan tersebut gitu ya, saat dilihat di bawah mikroskop mengingatkan dia akan sel ya, sel yang dulu dipakai misalnya kalau di sana sebagai ruangan-ruangan untuk para pendeta gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang kita bayangkan mungkin kayak sel-sel di penjara gitu kan, kayak kotak-kotak berdampingan gitu ya. Nah, kemudian dia sebutlah struktur tersebut sel gitu ya. Nah, kemudian ilmuwan lain juga ya, Anthony van Leeuwenhoek ini juga mengembangkan mikroskop sendiri gitu ya. Dia punya ketertarikan juga ya terhadap mikroskop ini. Kemudian pada tahun 1600-an itu juga akhirnya dia berhasil mengamati ya protozoa dan bakteri pertama kali ya menggunakan mikroskop buatannya. Nah, ini mikroskopnya seperti ini ya, masih sangat sederhana. Nah, kemudian selanjutnya dari situ di tahun 1800-an ya, yang mungkin ini era yang cukup dalam pengembangan biologi sel ya, karena di saat itulah ada dua ilmuwan ya, Schleiden and Schwann. Nah, dia mempropos sel teori gitu ya, bahwa semua organisme itu atau semua makhluk hidup terdiri dari satu atau lebih sel ya. Dan sel ini merupakan struktur fundamental dari kehidupan. Nah, ini. Jadi disinilah mulai orang mengetahui ya bahwa sebetulnya yang membuat kita hidup ini ya beraktivitas ya sel ini gitu ya, motornya, pabriknya ini si sel ini. Gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah pada tahun 1800 juga ada seorang ilmuwan ya, Robert Virchow. Nah, ini mengutarakan mungkin teori yang paling penting sebetulnya ya, bahwa semua living cells itu ya, sel hidup itu berasal dari sel lagi gitu ya, atau omniselula eselula. Jadi kalau mungkin sebelumnya kita kan pernah dengar gitu ya, teori spontaneous generation ya, bahwa living cells itu bisa berasal dari benda tak hidup gitu ya. Nah, teori itu dibantahkan dan itu memang terbukti tidak benar ya, bahwa sebetulnya ya sel itu atau living organism itu semuanya berasal dari sel ya, dan dia hidup. Jadi kita ya berasal dari sesuatu yang hidup gitu ya. Nah, ini kemudian tiga postulat ini ya, yang diutarakan oleh Schleiden and Schwann serta Virchow ini yang kita sebut sebagai sel teori. Nah, jadi ini makanya pentingnya ya tools dalam pengembangan keilmuan. Mungkin yang nanti salah satu bagian dari workshop ini kan Bapak Ibu juga akan ada prakteknya nanti gitu ya, belajar sama-sama kembali nanti mungkin melakukan analisis sel dan molekuler gitu ya, melakukan PCR. Nah, tools-tools seperti itu tuh sangat penting. Seperti halnya ini di era ini waktu penemuan mikroskop ya, mungkin kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya mikroskop ini tidak ditemukan gitu, tidak ada orang-orang seperti Hooke dan kawan-kawannya ini yang punya curiosity gitu ya. Nah, mungkin entah kapan gitu ya kita akan bisa mempelajari tentang sel ini gitu ya. Jadi workshop yang Bu atau yang sekarang Labiokesmas juga adakan menurut saya juga sangat baik gitu ya, karena hal-hal seperti inilah yang nanti akan juga mendorong pengembangan ilmu dan pengetahuan. Oke. Nah, ini selanjutnya
mungkin berbicara tentang bentuk kehidupan gitu ya, bentuk sel. Nah, sebetulnya bisa kita bagi menjadi dua kerajaan besar gitu ya istilahnya, atau dua divisi besar ya. Jadi ada yang jadi ini ilmuwan mengkelompokkan seperti ini gitu ya. Jadi ada yang kita sebut cellular empire gitu ya. Nah, ada juga yang kita sebut viral empire. Jadi, viral di sini virus gitu ya. Nah, kenapa virus ini kita bedakan? Mungkin nanti saya akan singgung sedikit gitu ya. Karena dia itu sebetulnya khas gitu ya. Tidak bisa dikatakan juga antara gitu ya. Jadi makanya dikelompokkan sendiri gitu ya. Nah, namun kalau ketika kita mempelajari dalam ranah mikrobiologi gitu ya, virus ini karena nano gitu ya, kecil, jadi ini juga masuk dalam ranah mikrobiologi gitu ya. Nah, jadi yang si cellular empire ini atau kayak divisi selular ini gitu ya, ada 3 bagian ya atau 3 domain yang kita kenal, yaitu bakteri, archaea, dan eukarya. Nah, 2 domain besar yang bakteri dan archaea ini yang kemudian kita kelompokkan sebagai prokariot, yang nanti akan mungkin saya bahas lebih banyak seperti itu ya. Nanti yang eukaryanya akan dijelaskan oleh Bu Eva. Jadi bedanya antara prokariot dan eukariot itu, jadi kalau prokariot itu seperti yang kita tahu bersama ya, dia tidak memiliki nukleus ataupun struktur-struktur yang dilapisi membran seperti misalnya mitokondria gitu ya, salah satunya. Nah, ini yang membedakan pengelompokannya seperti itu. Oke, nah ini virus nanti akan kita singgung sedikit ya. Nah, ini mungkin gambaran ini menggambarkan perbedaan, ini ilustrasi gitu ya, perbedaan antara sel prokariot dengan eukariot ya. Yang sebelah kiri ini paling kiri bakteri ya. Kemudian ada sel tanaman dan juga sel hewan ya. Dari gambar sini pun kita sudah bisa lihat sekilas ya Bapak Ibu, bahwa paling sederhana ini ya bakteri ya. Nah, ini tentu ukurannya tidak dalam skala yang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya, strukturnya sangat simpel ya. Dia hanya terdiri dari dinding sel gitu ya, kemudian membran, kemudian sitoplasma, kromosom, kurang lebih seperti itu ya. Tapi dia tidak punya organ-organ lain, terutama yang tadi dilapisi oleh membran lainnya ya, seperti misalnya mitokondria tadi. Nah, nanti dan juga nukleus atau membran inti. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, kesederhanaan dari bakteri ini atau yang mewakili golongan prokariot gitu ya, ini juga yang menjadi salah satu daya tarik kenapa akhirnya banyak dipelajari. Tadi ya kalau kita coba kembali lagi tadi ke konsep reduksionisme itu tadi ya, kita biasanya mulai dulu dari hal-hal yang paling sederhana gitu ya. Nah, jadi kemudian bakteri ini juga banyak dilirik ya untuk dimanfaatkan karena kesederhanaan selnya, dan harapannya bahwa lebih mudah ya kita untuk memahami sel dan fungsinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya tabel lengkapnya perbedaan antara sel prokariot dan eukariot, yang ini tidak akan saya jelaskan satu persatu ya, saya yakin Bapak Ibu semua juga. Jadi tadi yang memberi inti tidak ada mitokondria. Nah, oke. Ya, baik. Nah, ini sekarang akan berpindah ke komposisi dari sel bakteri gitu ya. Nah, jadi ya diwakili oleh akan saya arahkan ya, terutama mungkin E. coli ya sebagai mon. Kurang lebih dari 7% ada air ya, kemudian 30 itu adalah chemicals. Nah, kemudian si 30% ini kalau kita coba breakdown gitu ya, kita uraikan lagi. Nah, itu komposisinya seperti ini. Jadi 15%-nya itu protein ya. Jadi protein ini paling besar ya komposisinya. Kemudian ada yang paling besar berikutnya adalah RNA gitu ya. Kemudian ada small molecules lain, ada lipid ya, ada DNA, dan ada polisakarida juga gitu ya. Tentu RNA-nya juga jumlahnya banyak ya, karena nanti kan dia juga berperan dalam kalau kita
nanti belajar apa saat kita nanti menyinggung di translasi dan transkripsi dan translasi ya, bahwa RNA ini kan nanti yang jadi template-nya untuk membentuk protein ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan ini di sebelah kiri bawah ya ada elektron micrograph atau hasil dari mikroskop elektron ya dari sel E. coli ya. Kita bisa lihat bahwa ilustrasi yang selama ini kita lihat di buku itu memang mirip bayi aslinya gitu ya, yang kita berhasil diamati di mikroskop elektron. Dan ini ukurannya juga biasanya hanya 1-2 mikrometer ya, ukuran sel itu. Ada yang beberapa ada yang lebih besar, tapi rata-rata biasanya ukurannya 1-2 mikrometer. Oke, nah ini sekali lagi ini hanya berusaha kita membayang balik gitu ya. Sebenarnya bakteri ini ya bentuknya macam-macam ya. Jadi dia ada yang bentuknya kokus ya atau bulat gitu, ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya spiral ya. Yang tadi misalnya seperti E. coli bentuknya itu lebih ke rod sebenarnya, lebih ke apa namanya seperti batang gitu ya. Nah ini mungkin di antara nama-nama bakteri di sini Bapak Ibu juga ada yang sudah familiar ya, ada seperti aureus, Staphylococcus aureus, gitu ya. Kemudian ada Vibrio cholera ya yang juga bersifat patogen. Nah ini bentuk-bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi dia single cell tapi dia hidup di alam itu sebetulnya dalam bentuk koloni ya. Jadi tidak benar-benar single cell tapi dia berdampingan dengan sel-sel lainnya gitu ya, membentuk sebuah koloni. Nah, ini kembali tadi mungkin seperti yang di awal ya, kalau kita berusaha membayangkan sel prokariot ini ya, khususnya bakteri sebesar apa sih gitu ya. Nah, ini dalam skala ini berusaha dijelaskan ya bahwa ukurannya biasanya di 1-2 mikrometer gitu ya. Nah, virus lebih kecil lagi ya, dia skalanya sekitar ini 100 nanometer di sini. Nah, jadi terbayang ya gitu ya, kenapa ya tadi ya harus dilihat di bawah mikroskop, tidak mungkin kalau kita bisa lihat dengan mata langsung ya. Nah, mungkin itu sekilas mengenai sel seperti apa. Nah, kita sekarang akan masuk ke mengenai genetika mikrobanya gitu ya, khususnya dalam hal ini kita akan wakili oleh bakteri ya. Nah, terutama E. coli ya, karena dia merupakan model organisme yang sudah sangat baik dipahami gitu ya, komposisi genomnya, kemudian fungsinya seperti apa. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya ya, mengapa kita penting ya mempelajari mengenai genetika mikroba ini gitu ya? Karena seperti yang dijelaskan ya, mikroba ini juga memiliki peran yang esensial ya, tadi disinggung di awal. Nah, jadi banyak sekarang ya karena kesederhanaan bentuknya tadi ya, selnya itu simple gitu ya. Nah, dan dia juga hidupnya membelah dirinya lebih cepat ya. Jadi dalam waktu hitungan menit saja kita bisa dapat jutaan sel ya gitu. Jadi dia membelah diri dengan waktu yang singkat. Nah, karena hal tersebut itulah tadi makanya banyak digunakan ya, dieksplor untuk kepentingan hidupnya di sini ya. Jadi bakteri itu juga banyak direkayasa kemudian untuk menghasilkan berbagai macam ya, mulai dari energi misalnya menghasilkan obat-obatan, salah satunya misalnya vaksin juga gitu ya, dan lain sebagainya ya. Nah, oleh karena itu penting juga kita memahami bagaimana genetika mikroba tersebut. Nah, ini jadi sekarang ke sini kembali, mengapa sih penting gitu ya mikroba ini sebagai sarana penelitian ya, khususnya bakteri ya. Tadi saya singgung ya, dia tumbuh cepat ya, tumbuhnya cepat gitu ya. Kemudian karena ukurannya yang kecil, mudah dikembangbiakan di lab gitu ya, dia tidak makan space yang terlalu banyak gitu ya. Nah, tapi dalam hitungan menit pun dia sudah bisa menghasilkan sel hingga jutaan gitu ya. Jadi cepat dan mudah ya. Nah, dan strukturnya tadi relatif sederhana ya. Relatif sederhana kan harapannya lebih mudah juga untuk dipelajari gitu ya. Nggak banyak perintilan-perintilannya gitu ya istilahnya. Nah,
Jadi ini gitu ya, mengapa orang juga banyak akhirnya menggunakan bakteri ini untuk rekayasa genetika ya. Oke. Nah, ini sebetulnya waktu awal gitu ya, kalau kita bicara mengenai perkembangan ya rekayasa genetika gitu ya, jadi sekarang tentu sudah sangat jauh berkembang gitu ya, tapi waktu awal-awal itu ya, terutama yang juga kita kenal sebagai salah satu bapak dari synthetic biology gitu ya, yang berperan besar juga dalam bidang rekayasa genetik gitu ya. Nah, ada ilmuwan yang bernama Craig Venter gitu ya. Nah, Venter inilah yang kemudian juga mengedepankan gitu ya, menggaungkan istilah synthetic biology ini gitu ya. Jadi timnya waktu itu berhasil mensintesis virus artifisial pertama ya, dalam hal ini bakteriofaga, yaitu virus yang mampu menyerang bakteri, dan juga membuat bakteri artifisial itu ya, atau bakteri sintetik gitu ya. Nah, ini ada sedikit cerita gitu ya di sebelah kiri. Nah, ini yang di kiri bawah ini adalah gambar mikroskop elektron dari sintetik bakteria atau bakteri artifisial ya, yang dikembangkan oleh Venter dan timnya gitu ya, yang kemudian namanya atau sintetik bakteria. Nah, jadi waktu itu singkatnya gitu ya, Dr. Venter dan timnya ini berusaha ya, kalau nggak salah tuh menggunakan mikoplasma gitu ya. Jadi dari mikoplasma yang satu gitu ya, kemudian di kromosomnya dipindahkan ke mikoplasma jenis lain gitu ya. Yang mikoplasma jenis lain ini, si donornya ini kromosom awalnya sudah dihilangkan gitu ya. Jadi dia introduksikan ke mikoplasma yang baru. Nah, berarti kemudian dari situ lahirlah organisme yang baru ya, si mikoplasma jenis baru yang kemudian disebut si Cynthia ini. Nah, penelitian beliau ini juga membuka mata gitu ya. Jadi, oh ternyata kita bisa membentuk bakteri artifisial sesuai yang kita mau gitu ya. Kalau kita pelajari misalnya genomnya seperti apa, kemudian bagian dari gen apa yang ingin kita pelajari dari situ gitu ya, yang ingin kita kembangkan lebih jauh gitu, misalnya bisa kita transferkan ke sel yang lainnya gitu ya, sel lainnya mungkin yang tidak memiliki kemampuan tersebut gitu ya. Nah, jadi kemudian bisa kita perbanyak. Jadi intinya ya kita bisa merekayasa yang bentuk organisme gitu ya, atau sel sesuai dengan yang kita inginkan kemampuannya ya, kita rekayasa. Nah, ini sangat revolusioner ya penemuan Venter dan timnya tersebut ya, yang tadi itu ya mereka akhirnya menggaungkan bidang sintetik biology ini gitu ya. Jadi istilahnya tuh waktu itu jadi yang hil gitu ya, jadi kayak pengen bikin sel apapun kayaknya bisa ya. Ya tentu ini ada etik dan lain-lainnya gitu ya, tapi hal ini yang membuka mata kemudian bahwa memungkinkan untuk merekayasa organisme untuk memiliki kemampuan sesuai dengan kita inginkan ya. Nah, ini cara mengenai genetika gitu ya, genetika dari mikroba ya. Tentu kita harus mempelajarinya dari struktur mulai dari DNA gitu ya, karena DNA ini merupakan basis dari heredity atau pewarisan sifat gitu ya. Jadi semua informasi blueprint kita sebagai makhluk hidup, atau dalam hal ini blueprint juga si bakteri ini gitu, itu semua tersimpan di DNA ini gitu ya. Nanti DNA ini karakteristiknya, fenotipnya seperti apa gitu ya. Nah, semua itu ada informasinya di DNA ini gitu ya. Untuk manusia juga sama ya, kita nanti kan punya bentuk misalnya seperti apa ya, semua ini berasal dari si informasi yang ada di materi genetik itu gitu ya. Nah, jadi kemudian DNA ini ya strukturnya seperti ini ya. Maaf. Nah, Bapak Ibu tentu sudah familiar ya gitu. Jadi terdiri dari building blocks-nya itu yang kita sebut dengan nukleotida gitu ya, terdiri dari sugar ya, ada fosfat sama basa ya. Nah, kemudian mereka nanti akan bentuk struktur yang seperti ini ya, yang
dua untai gitu ya, dua untai DNA tersusun oleh beberapa nukleotida, kemudian mereka membentuk double helix ya, yang di untai ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Nah, di bakteri apa namanya bentuknya itu si DNA-nya ini atau kromosomnya ini gitu ya, semua materi genetiknya ini bentuknya sirkular tunggal gitu ya, tersusun atas molekul DNA. Nah, kemudian tadi kan ukuran bakteri itu mikrometer gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik lurus gitu ya, ini ada sebuah penelitian yang berusaha gitu ya ingin tahu gitu ya panjang molekul DNA bakteri itu sebenarnya sepanjang apa gitu ya. Kalau ditarik lurus itu bisa mencapai 1 milimeter gitu ya. Berarti kan 1000 kali lebih panjang dari ukuran si sel bakterinya itu sendiri ya. Kalau tadi kita anggap 1 mikrometer. Nah, hal ini dapat memungkinkan terjadi gitu ya karena dia membentuk struktur yang kompak gitu ya si kromosom ini ya, atau kita sebut dengan struktur supercoiled ya. Jadi dia melakukan supercoiling ya, istilahnya melilit-lilitkan dirinya gitu ya, sehingga akhirnya bisa muat ke dalam si ukuran sel yang hanya 1 mikrometer itu ya. Nah, ini juga kalau dipikir sebagai suatu keajaiban kehebatan alam gitu ya, sudah diatur sedemikian rupa bagaimana sesuatu yang panjang ini bisa masuk ke dalam sel yang sekecil itu gitu ya. Nah, karena sih tadi kemampuan untuk melakukan supercoiling ini ya. Nah, ini kalau kita coba lihat di bawah mikroskop elektron gitu ya. Nah, tadi kan mungkin gambaran ilustrasinya seperti ini gitu ya. Kalau di mikroskop elektron, nah supercoiled DNA-nya itu seperti di gambar ini ya. Jadi yang gambar di sebelah kiri gitu ya, ini dan si panel A dan B ini merupakan hasil mikroskop elektron ya dari DNA-nya, kemudian yang C ini kemudian adalah hasil dari elektroforesisnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang supercoiled itu gitu ya, ketika nanti kita yang sudah kompak ya dalam bentuk supercoiled itu, kalau nanti kita coba run atau jalankan di gel agarosa gitu ya, elektroforesis, nah dia akan ada di lebih berat gitu ya di sebelah bawah gitu dibanding dalam keadaan yang rileks masih seperti ini gitu ya. Nah, jadi ini sebagai gambaran ya. Oke. Nah, ini juga hasil mikroskop juga ya. Nah, sekali lagi saya senang ya sebenarnya memasukkan gambar-gambar seperti ini karena berusaha membayangkan itu kan menarik ya. Jadi daripada kita lihat animasi ilustrasinya saja gitu ya, tapi dengan gambaran aslinya seperti ini tuh lebih terbayang ya. Nah, ini ada gambar yang tengah ya, mikroskop elektron lagi dari E. coli gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada daerah yang berwarna lebih terang. Nah, ini adalah kromosomnya yang dari si E. coli ya. Nah, daerah kromosom ini bisa kita sebut semua sebagai nukleoid ya. Nah, total yang tadi yang 1 milimeter panjangnya ini ya, dia supercoiling compact bentuknya di daerah nukleoid ini. Nah, kemudian ada juga ya hasil penelitian yang menggambarkan bahwa bentuk atau bentuk DNA dari si bakteri dalam hal ini E. coli itu juga macam-macam gitu ya. Jadi tadi kan sirkular terus kemudian dia melilit-lilit gitu ya, supercoiled. Nah, kemudian ada bentuk lain juga yang ditemukan di E. coli itu bentuknya ada juga yang linear gitu ya. Nah, ini yang ada juga yang rosette-like structure, jadi seperti bunga gitu ya. Nah, yang ini sudah lebih kompak. Nah, kemudian ada juga plasmid ya. Nah, plasmid ini umum ditemukan di bakteri gitu ya. Mungkin lebih banyak ditemukan di bakteri dibandingkan di sel eukariot gitu ya. Meskipun di sel eukariot juga ada beberapa ya seperti ragi yang punya plasmid ya. Tapi nah ini sangat kalau di bakteri itu sangat umum ya. Ada plasmid. Jadi plasmid ini sebenarnya struktur ekstra kromosom ya. Jadi kan kalau tadi yang supercoiled di sini di nukleoid ini adalah kromosomnya ya, yang
sebagian besar ya membawa informasi materi genetik ya yang blueprintnya tadi gitu ya ada di sini ya di kromosom, tapi juga bakteri memiliki ekstra kromosomal atau ekstra kromosom ya yang disebut dengan plasmid ya. Nah, jadi plasmid ini sebagian besar ada, tapi ada juga beberapa bakteri yang tidak memiliki plasmid gitu ya. Nah, kenapa plasmid ini ada gitu ya? Nah, plasmid ini juga berperan ya bagi bakteri ini untuk bertahan hidup sebetulnya gitu ya. Karena kan dia adalah bayangkan gitu ya makhluk hidup yang kecil ukurannya gitu ya, tentu dia sangat prone sangat rentan juga gitu ya terhadap disturbance atau gangguan-gangguan ya dari lingkungan sekitarnya ya, dari stres lingkungan, ya, dari berbagai jenis tekanan mekanik misalnya dari lingkungan. Nah, dan terutama adalah dari misalnya stres atau gangguan-gangguan seperti antibiotik gitu ya. Nah, plasmid ini biasanya memiliki kemampuan ya untuk mempertahankan diri dari antibiotik tadi ya. Jadi dia punya gen dari antibiotic resistance ya. Jadi dia resisten terhadap antibiotik gitu ya. Nah, sebetulnya saat replikasi nanti kan si plasmid ini juga direplikasi dalam arti diperbanyak gitu ya saat selnya itu membelah diri. Nah, sebenarnya dari segi energi itu juga bukan buang-buang energi ya, tapi memerlukan energi tambahan gitu ya sebetulnya untuk membentuk si plasmid ini juga gitu ya. Kalau kita berbicara dari segi efisiensi energi sel ya. Namun karena tadi itu ya peran plasmid juga penting untuk kelangsungan hidup bakteri. Nah, ada beberapa bakteri yang ya akhirnya dia memiliki si plasmid ini ya. Jadi biarpun memerlukan energi tambahan gitu ya untuk memaintain itu, tapi perannya juga sangat penting. Dan nanti kemudian untuk rekayasa genetik gitu ya, nah plasmid ini juga banyak digunakan ya sebagai vektor misalnya ya, karena dia tadi punya kemampuan gen resisten terhadap antibiotik. Nah, nanti kita jadi bisa membedakan misalnya ya sel mana yang sudah direkayasa dan tidak ya melalui seleksi antibiotik. Oke, nah ini adalah berusaha menggambarkan gitu ya keseluruhan peta dari genom si E. coli gitu ya. Jadi di entire genomnya itu keseluruhannya kurang lebih terdiri dari 4.000 gen ya, dan E. coli ini memang termasuk model organisme tadi yang sudah sangat banyak dipelajari dan sudah lengkap ya istilahnya orang mempelajari gennya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini. Ya, beralih ya, kalau tadi kita sudah singgung di awal ya, bahwa basis dari heredity atau pewarisan kepada keturunan itu gitu ya, dimulai dari DNA ya. Jadi bagaimana sel itu akhirnya berfungsi ya, memiliki fungsi metabolik bermacam-macam gitu ya. Kemudian berperan fungsi metabolik itu yang akhirnya mendrive sel itu untuk dapat beraktivitas ya, hidup, tumbuh gitu ya, berkembang. Nah, perannya adalah di sini gitu ya. Jadi bagaimana kemudian dari DNA diwariskan ke protein, karena nanti protein ini sebetulnya akan tadi ya mendrive berbagai fungsi metabolis dari sel ya. Nah, ini yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah dogma sentral gitu ya, dogma sentral dalam biologi. Jadi 3 tahap transfer informasi dari DNA ke protein gitu ya, atau kita kenal replikasi ya. Jadi replikasi DNA-nya itu sendiri juga memperbanyak diri, kemudian kita transkripsi ke RNA, dan kemudian kita terjemahkan menjadi protein ya. Nah, untuk beberapa virus karena dia ada yang materi genetik yang berupa RNA gitu ya. Nah, jadi bisa memiliki sistem sendiri gitu ya, reverse transcription dari RNA ke DNA, kemudian dari DNA kemudian menjadi protein. Nah, ini yang mungkin akan coba kita tinjau sedikit gitu ya, si dogma sentra ini ya. Nah, karena asal usul sel itu kenapa bisa hidup berkembang tadi itu ya, ini yang penting gitu ya. Kalau ini tidak berjalan, ya istilahnya sel itu bisa kita katakan cacat gitu ya, mungkin tidak sempurna gitu ya, kalau ada suatu yang salah di antara
3 tahap transfer informasi ini gitu ya. Maka ini menjadi kemudian sangat penting gitu. Nah, kita akan mulai dari replikasi DNA terlebih dahulu. Nah, mungkin saya tidak akan membahas terlalu detail ya, karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah jauh lebih paham ya mengenai ini semua gitu ya. Jadi sama seperti halnya di sel eukariot gitu ya, di manusia, hewan, tanaman gitu ya. Nah, DNA pada prokariot tuh DNA sirkularnya tadi juga dia melakukan replikasi ya, memperbanyak diri gitu ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih gambarannya gitu ya. Jadi ada origin of replication, kemudian dia untainya terbagi 2 ya, terbentuk replication. Akhirnya dia dari 1 DNA menjadi 2 DNA gitu ya. Nah, jadi prosesnya sama saja dengan yang terjadi di eukariot ya. Nah, ini mungkin gambaran lebih detailnya lagi gitu ya dari si replikasi DNA tadi ya. Nah, ini kemudian orang tuh juga mengamati di bawah mikroskop ya, mikroskop elektron tentunya. Nah, bentuknya seperti ini gitu ya. Makanya bisa mengilustrasikan seperti ini tadi bentuknya sirkular ya. Kemudian ada saat pembelahan ya terbentuk theta structure seperti ini gitu. Nah, dan menjadi 2 DNA yang identik ya. Jadi untai lama dan untai baru yang identik dengan untai lamanya tersebut. Nah, ini mungkin beberapa enzim sedikit saja gitu ya yang berperan dalam replikasi DNA ya, dan kurang lebih sama dengan yang di eukariot juga ya gitu. Nah, jadi ada tentunya DNA polimerase yang berperan dalam sebagai motor untuk replikasi DNA gitu ya, dan juga untuk perbaikan. Nah, kemudian juga ada enzim ligase ya untuk memotong tadi ya saat, dan juga kemudian untuk menyambungkan gitu ya celah yang saat tadi ya sintesis DNA dari 1 untai menjadi 2 untai tadi kan dibuka dulu terus menjadi untai yang baru. Nah, kemudian nanti disambung oleh ligase dan juga membantu juga untuk perbaikan DNA, dan enzim-enzim ini juga digunakan ya ketika nanti kita secara in vitro melakukan rekayasa genetika gitu ya. Nah, proses tahap selanjutnya dari tadi ya bagian dari dogma sentra ini ya, setelah replikasi, nah kita akan ke transkripsi gitu ya. Jadi tadi bagaimana DNA sudah diperbanyak, kemudian kita akan bergerak ke penerjemahan berikutnya gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya DNA ini terjemahkan menjadi protein ya, melalui proses transkripsi dan juga translasi ya. Nah, ini translasi yang selalu saya tekankan gitu ya di awal, bahwa semua sel ini protein sebetulnya ya yang menjalankan proses kehidupannya. Jadi ini sangat penting ya. Nah, kemudian jadi dari DNA ini melalui proses transkripsi kita ubah menjadi RNA. Nah, sebetulnya RNA ini yang menjadi template untuk protein ya. Jadi makanya tadi komposisi yang paling banyak dalam sel itu kan protein dan RNA ya. Nah, ini. Oke. Oh ya, ini waktunya ternyata tidak banyak, jadi ini saja ya. Mohon maaf Bapak, ini karena nggak kelihatan ini jamnya, jadi saya lupa waktu. Nah, intinya seperti ini ya, transkripsi Bapak Ibu udah kenal. Nah, kemudian ini perbedaan struktur DNA dan RNA tentu juga sudah kenal ya. Jadi nanti ada berbeda di satu basa nitrogennya gitu ya, kalau kita kenal tadi yang ATGC gitu ya. Nah, kemudian kalau di DNA, nah diganti menjadi urasil kalau di RNA. Oke. Nah, ini mungkin sedikit gitu ya kalau proses translasi gitu ya, nanti dari DNA menjadi dari DNA menjadi mRNA itu berbeda tentu ya kalau di eukariot karena ada intron gitu ya. Jadi intronnya yang tidak mengkode protein itu tentu harus dihilangkan. Nah, kalau di bakteri tidak ada intron dan ekson gitu ya. Jadi semua ya dikodekan gitu ya menjadi mRNA. Nah, beda nanti kalau di eukariot tentu si bagian yang tidak mengkode proteinnya itu dihilangkan gitu ya. Nah, ini kemudian tipe-tipe RNA-nya gitu ya.
yang berperan dalam translasi dari DNA menjadi protein gitu ya. Kita kenal ada ribosomal RNA, messenger sama transfer RNA ya. Kita bisa skip saja. Nah, ini mungkin yang penting ya perbedaannya. Kalau di prokariot itu kita kenal makanya kenapa analis molekuler kalau bakteri itu kita pakai 16 sRNA ya, bakteri atau prokariot. Nah, sedangkan nanti kalau di eukariot berbeda ya, 18 sRNA analisisnya. Nah, ini daerah-daerah yang conserve jadi bisa dipakai untuk identifikasi gitu ya. Nah, ini ya ribosom tempat translasi protein. Oke, nah lewat saja ya, ini juga nanti Bapak Ibu mungkin yang PPT-nya sudah dibagi, bisa silakan menyimak kembali bagaimana proses translasi menjadi protein. Nah, ini juga yang menarik mungkin ya di prokariot atau di bakteri ini ada sistem yang kita kenal dengan operon gitu ya. Jadi biasanya tuh mRNA-nya itu bersifat polisistronik gitu ya. Jadi satu mRNA bisa terdiri dari beberapa gen yang berbeda gitu ya. Nah, mungkin kalau di eukariot lebih ke monosistronik gitu ya. Tapi ada juga eukariot tertentu tapi tidak banyak yang sifatnya juga seperti ini ya, polisistronik. Nah, ini penting karena berhubungan dengan efisiensi regulasi ya, bakteri. Jadi bagaimana nanti satu mRNA itu bisa mengkode protein yang berbeda-beda secara bersamaan ya. Nah, tentu ini juga sangat efisien untuk mengatur fungsi metabolisme tertentu seperti yang Bapak Ibu kenal, misalnya ada yang kita sebut dengan laktos operon ya, salah satunya gitu dalam pengaturan regulasi metabolisme laktosa. Nah, ini tentang virus ya. Tadi di awal kenapa ada dua kerajaan besar gitu ya. Virus ini sebetulnya kita pisahkan, kelompokkan sendiri gitu ya, karena dia sebetulnya bersifat parasit ya. Dia baru betul-betul memiliki sebagai organisme gitu atau living cells gitu ya ketika dia hidup di inang lain gitu ya. Jadi tanpa hidup di inang lain ya dia tidak bisa menjalankan fungsinya gitu ya sebagai sel hidup gitu ya. Nah, maka ini kita kategorikan sendiri gitu ya. Nah, tentu sama dia juga memiliki kemampuan untuk replikasi DNA, kemudian DNA diterjemahkan menjadi protein gitu ya. Dan ini adalah komponen-komponen dari virus ini gitu ya. Dan tentu yang kita sedang menghebohkan jagat raya gitu ya. Nah, ini tentang si virus SARS-CoV-2 ini ya, atau penyebab COVID-19. Nah, mungkin nanti ini juga yang akan dipelajari ya di workshop ini ya saat Bapak Ibu nanti praktek semua gitu ya. Nah, ini komponen yang penting ini tadi ya spike glikoprotein, salah satunya yang orang banyak teliti sekarang ya, karena bagaimana dia menjadi faktor patogenisitas gitu ya dalam penyakit COVID-19 ini ya. Tapi orang juga sekarang sudah mulai meneliti kapsid protein ini selubung yang pengaruh meliputi si materi genetiknya itu gitu ya. Itu juga katanya memiliki kemampuan patogenisitas juga gitu ya, selain si spike proteinnya ini gitu ya. Jadi kalau sekarang kan komponen vaksin banyak menggunakan spike protein ini gitu ya, tapi orang juga mulai meneliti ke protein si nuklear kapsidnya ini ya. Virus ini sangat kecil sekali. Nah, ini hanya menerangkan ya bagaimana tadi si spike protein ini berperan penting dalam patogenisitasnya, karena nanti dia yang akan menginisiasi attachment gitu ya, pelekatan pada sel inang. Karena tadi kan virus ini hanya bisa berkembang biak gitu ya, tumbuh menjalankan fungsinya kalau dia hidup di inang yang lain. Nah, ini kalau di sel manusia seperti ini gitu ya, jadi attachment melalui si spike proteinnya tadi, kemudian dia bisa masuk ke dalam sel dan memperbanyak diri. Oke. Nah, ini mohon maaf ini agak ngebut ya Bapak Ibu, jadi ini kita sekarang isolasi materi genetik. Nah, jadi tadi kan kita mempelajari ya, misalnya pentingnya DNA, RNA dalam hal translasi menjadi protein tadi ya, menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Nah, fungsi-fungsi dari sel tersebut, maaf. Nah, jadi isolasi materi genetik atau DNA dan RNA ini kemudian menjadi penting ya, karena disitulah sumber pusat semua informasi blueprint dari kehidupan si sel tersebut gitu ya. Jadi, nah
akhirnya berkembanglah berbagai teknik ya, bagaimana sih caranya untuk mengisolasi DNA atau RNA ini gitu ya, supaya nanti kita bisa gunakan DNA atau RNA ini untuk analisis molekuler selanjutnya. Misalnya PCR, mohon maaf ini typo ya, misalnya PCR yang nanti Bapak Ibu akan praktekkan juga gitu ya, ataupun nanti untuk sequencing, cloning ya, dan lain-lain. Nah, ini overview ya, bahwa dalam mengisolasi materi genetik itu sebetulnya ada 4 tahapan ya, baik itu mau DNA ataupun RNA gitu ya, pasti dimulai dengan memecahkan selnya terlebih dahulu gitu ya. Terus bagaimana kita tersebut ya terpisah dari pengotor-pengotor lainnya ataupun protein gitu ya. Nah, kemudian bisa kita pisahkan, kemudian kita endapkan dan kita ambil gitu ya. Jadi dari kita ambil bagian DNA atau RNA yang murninya. Nah, jadi teknik ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan tahapan-tahapannya. Nah, ini hanya beberapa reagen yang biasa mengekstraksi ya, mulai dari untuk melisiskan sel, misalnya menghilangkan pengotor-pengotor lainnya. Kan kita kalau mau ngambil DNA RNA-nya, tentu selnya harus hancurkan dulu ya. Nah, itu nanti cara menghancurkannya bisa secara enzimatik ya, mekanikal, thermal maupun chemical ya. Nah, ini ya nanti tergantung kita misalnya resources-nya yang ada seperti apa gitu ya. Kemudian bisa juga digabungkan gitu ya, misalnya enzimatik gabungan mechanical ataupun dengan chemical ya. Nah, kemudian nanti kita bisa purifikasi. Nah, purifikasi itu juga ada yang pakai etanol misalnya ya, atau pakai nyawa kimia lainnya, ataupun misalnya memakai secara fisik gitu. Nah, ini overview ya. Nah, ini sebenarnya contoh beberapa ekstraksi DNA yang umum digunakan ya. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke gambarnya ya. Nah ini beberapa contoh gitu ya. Jadi ada yang solution based method, ada yang solid phase extraction method ya. Nah, gambar ini yang pertama ya, yang solution base ya. Kita pakai CSC gradient gitu ya. Nanti si cesium chloride ini, nah dari sini nanti akan yang berbeda-beda gitu ya. Nanti si DNA-nya bisa kita juga menggunakan chloroform gitu. Nah, sehingga nanti terbentuk perbedaan fase juga gitu ya. Nanti kita bisa ambil tinggal si DNA-nya saja di fase cairnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan spin column extraction gitu ya. Nah, ini kolom-kolomnya juga sudah banyak komersil ya digunakan. Nah, kemudian ini yang menggunakan magnet gitu ya. Jadi nanti kita mix dengan larutan buffer tertentu, terus kita pisahkan ya si DNA-nya ditarik itu dengan magnet sehingga nanti kita bisa dapat DNA saja ya. Nah, yang ini adalah yang ekstraksi RNA. Sebetulnya tahapannya tadi sama ya. Kita harus bisa lisis, hilangkan dari pengotor, kita cuci, kemudian kita presipitasikan dan kemudian kita purifikasi, kita ambil gitu ya. Nah, tahapannya sama seperti ini. Hanya saja nanti ada reagen yang berbeda ya kalau untuk ekstraksi RNA ini. Oke. Nah, ini untuk plasmid tadi ya, karena plasmid itu juga banyak digunakan untuk rekayasa gen. Nah, sama juga ya, kurang lebih tahapannya sama tadi ya, tentu selnya dilisiskan, kemudian dicuci dan yang beberapa contoh saja nanti sudah siap. Juga ada yang menggunakan membran yang bisa untuk menyaring, memisahkan DNA dari pengotor lainnya. Ada juga multi extraction kit gitu ya, kita orang kembangkan jadi bisa bersamaan mengisolasi RNA, DNA dan protein juga. Ya. Dan nanti yang tahapan terakhir ya, terus apa gitu ya selanjutnya setelah kita berhasil mengisolasi materi genetiknya, nah kita bisa mengecek kualitas dari DNA atau RNA tersebut, misalnya secara kualitatif ya menggunakan gel elektroporesis, nanti kita lihat bandnya seperti apa, kemudian kita bisa lihat juga integritasnya ya, misalnya nanti ini menggunakan elektroferogram ya, atau kita bisa juga mengukur konsentrasi atau DR
DNA dan RNA yang seberapa banyak yang kita purifikasi menggunakan spektrofotometer. Ya. Nah, baik ini mohon maaf ya, mungkin cukup lumayan ngebut ya, ini karena waktunya juga ini pesan dari panitia sudah habis, bahkan mungkin saya sudah melebihi waktunya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu sedikit ya saya berbagi semua, mungkin di diskusi silahkan ya kita bisa sharing ini ada dia dari panitia juga untuk sedikit berbagi sebetulnya mungkin penelitian sedikit cerita penelitian yang saya kerjakan. Nah harapannya seperti yang Bapak sebutkan bahwa tujuan dari workshop ini kan juga untuk kolaborasi ya. Nah siapa tahu kita nanti juga bisa berkolaborasi ke depannya gitu ya. Nah ini penelitian saya ya kebetulan saya fokus di pengawetan ya pangan. Nah kalau tadi misalnya Bapak pimpinan cerita tentang kelor gitu ya bahwa itu banyak kontaminasi gitu ya tidak memenuhi standar namanya airnya misalnya ya. Nah ini salah satu yang sedang saya kerjakan juga gitu ya berusaha menggali jenis berbagai teknik metode untuk mengawetkan ya makanan ataupun bahan pangan gitu ya mulai dari pemanasan menggunakan antimikroba dan juga menggunakan gelombang ultrasonik atau gelombang suara di frekuensi ultrasonik gitu ya. Nah, jadi ini yang berusaha kami lakukan di lab sekarang di ITB gitu ya bahwa gelombang ultrasonik ini ternyata juga mampu membunuh bakteri gitu ya secara mekanik. Nah, sehingga memiliki potensi untuk digunakan sebagai metode pengawetan sebagai alternatif dari pasteurisasi misalnya ya. Dan harapannya ini ternyata kualitas makanannya juga setelah itu tidak banyak berubah ya, tidak rusak gitu. Jadi bisa meminimalisir efek tersebut sehingga kita bisa ngobrol lebih lanjut. Baik, mungkin sedikit harapannya saya juga dapat belajar dari Bapak Ibu semua di forum ini. Mohon maaf panitia ini waktunya juga sudah lewat sekali ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan